Pemirsa, tahun ini konser Coldplay menjadi yang paling disorot sepanjang tahun. Nama besar dalam dunia musik yang sudah ditunggu-tunggu belasan tahun akhirnya bisa ke Jakarta. Di konser ini juga kita menemukan atau membuka masalah-masalah baru dalam industri konser yang selama ini mungkin tabu dibicarakan atau justru kondisinya semakin parah sekarang. Misal adalah soal calo. Bagaimana akhirnya kita kewalahan menghadapi calo-calo dalam pembelian tiket yang memasang harga tidak masuk akal. Meskipun sebenarnya percaloan adalah hal yang lumrah dalam dunia konser baik di luar negeri juga, tapi tidak seperti yang terjadi di kasus paling baru adalah di konser Coldplay, sehingga polisi mendapatkan ratusan laporan penipuan. Kita masuk ke data pertama pemirsa, bahwa begitu konser Coldplay selesai, kita melihat begitu banyak unggahan kesedihan, kekesalan calon penonton yang akhirnya tidak jadi nonton meskipun sudah beli tiket. Kami coba beberapa atau merangkum beberapa kasus pemirsa seperti yang di sebelah kanan ini. Ini kami melihat ada 4 dulu, ini yang paling disorot. Jadi polisi ini membuat pembagian atau klaster penipuan tiket konser Coldplay karena begitu banyak korban. Klaster pertama, Polres Jakarta Pusat menyelidiki kasus penipuan yang ruginya dalam 400 tiket dengan angka di 1,3 miliar rupiah. Polisi kemudian memburu si penipu berdasarkan klarifikasi dari para korban. Polisi menemukan ada 5 reseller yang membeli tiket dari satu orang yang sama. Kita bergeser ya, di Tangerang juga mengungkap kasus serupa. Poin kedua ini, bahwa pelaku MRF usia 24 tahun ini berhasil ditangkap. Dia tipu 7 orang dengan total kerugian 160 juta rupiah. Tiket yang dijual seharga 2 sampai 14 juta rupiah. Kasus lainnya juga yang muncul ditangani Polres Metro Jaksel. Pelakunya teridentifikasi inisialnya adalah RA. Dia tipu para korban dengan total kerugian 312 juta rupiah. Salah satu artis ini juga ada yang tertipu sama si RA ini. Nah kemudian yang terakhir nih poinnya pemirsa. Kemunculan atau bicara soal artis, ada satu nama yang mendadak tenar. Kemunculan remaja perempuan berinisial G yang diduga menipu dengan total kerugian 15M. Kenapa bisa sebesar ini nominalnya? Karena diduga si G ini merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Anda kalikan saja itu angkanya. Nah, polisi masih mendalami kebenaran laporan ini dari keterangan para pelapor. Mungkin Anda punya pertanyaan pemirsa, kok pada percaya begitu ya beli tiket di calo? Nah, ini dia nih, jadi calo yang menipu ini sangat pandai merayu calon korban yang terlihat sangat membutuhkan tiket. Kita bergeser ke data yang kedua, bahwa kami kumpulkan ini adalah modus-modusnya, bisa kita zoom di sebelah sini. Ada modus misalnya si pelaku berusaha mencarikan tiket, tapi sampai hari H tiketnya tidak dikasih. Kemudian juga ada modusnya, dia perlihatkan ini tiket yang asli, sehingga calon pembeli jadi percaya, terus si pelaku menjual dari mulut ke mulut. Dari satu tiket yang terlihat asli, dia bisa mendekati beberapa korban sekaligus. Ada juga yang modusnya menjual nama ordal alias orang dalam. Katanya sih dia punya tiket komplement begitu ya, terus dipakai atau tidak dipakai dan dijual. Atau mengaku kenal ordal yang punya jatah-jatah sehingga bisa dipakai tiketnya. Bahkan calo-calo yang menipu ini pemirsa berani mengiklankan jasa mereka di medsos. Ini yang semakin bikin calon penonton percaya untuk beli. Jadi jika kita gali lagi apa yang terjadi di medsos, apa yang viral, ini banyak sekali terduga pelaku yang juga sebenarnya masih eksis di medsos. Ini yang kemudian membuat para korban sedih. Apakah karena buktinya kurang kuat, atau apakah memutuskan tidak melaporkan ke polisi, atau pelaku punya sesuatu yang dijadikan backing. Ini yang perlu disoroti tentang kisruh dunia percaloan agar menciptakan ekosistem yang baik bagi industri ekonomi kreatif khususnya konser. Kalau begini terus, mau sampai kapan kita bisa menjadi lokasi utama konser dunia, begitu ya. Ini yang kemudian membawa kita ke informasi berikutnya. Siapkah kita sebenarnya, Indonesia ini, menjadi pusat konser dunia? Ketika pemerintah sibuk menggaungkan kita sebagai lokasi strategik untuk konser, tapi faktanya di lapangan masih banyak PR-PR yang perlu dibenahi. Kita akan tampilkan datanya, bahwa dari segi kualitas penyelenggaraan, apakah semua penyelenggara ini punya standarisasi soal cara mereka mengadakan acara hiburan? Kalau punya, siapa yang akan menyentil kalau standarnya tidak tercapai? Lokasinya terjangkau penonton atau justru lokasinya di ujung dunia? Ini juga jadi pertanyaan. Panggungnya bagaimana? Aman atau tidak? Artisnya nyaman atau tidak? Ini PR-nya ya. Kemudian dari sisi perlindungan konsumennya seperti apa? Jangan mau untung terus penontonnya dibanyak-banyakin sampai penuh sesak sehingga penonton tidak bisa nyaman. Sistem tiketingnya aman atau tidak? Ini juga jadi pertanyaan. Petugas di lapangan sigap atau tidak? Petugas dan staf di lapangan harus mumpuni menghadapi dinamika yang terjadi dan jangan ngilang ketika dibutuhkan begitu. Prosedurnya seperti apa? Kalau periksa orang harus semuanya sama, jangan pilih-pilih orang yang diperiksa. Kalau
tempat duduk orang diambil, prosedurnya bagaimana, dan penonton disabilitas haknya bagaimana. Ini kan juga harus diperhatikan begitu ya. Kita akan bergeser ke data berikutnya. Di pemerintahnya juga, siapkah soal pungli dan izin? Ini masih menjadi PR begitu ya. Transportasi, ketersediaan tempat menginap apa sudah cukup? Regulasi pendukung dan pajaknya kenapa mahal? Dan ini juga pemirsa, mental penonton juga ya, ini juga harus diperhatikan. Kita tahu nih, semua orang bayar ketika nonton. Terus apakah jadi alasan untuk berbuat semena-mena? Motong antrean, menghalangi orang lain untuk nonton, duduk di bukan tempatnya, menerobos atau menjebol akses. Ini juga yang menjadi PR kita bersama. Jadi Anda sendiri yang jawab. Siapkah Indonesia ini menjadi industri konser dunia? Begitu. Oke, kami akan ajak Anda untuk bergabung. Ada dari luar studio. Ini ada salah satu korban penipuan tiket konser Coldplay dengan Mbak R. Dan juga dari pihak kepolisian ada Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Selamat siang, Pak Yosi. Mas Anggi, selamat siang, Metro TV. Ya, selamat siang. Mas, saya akan sapa dulu Mbak R. Mbak R, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Yosi atau Mas Yosi, saya akan ke Mbak R terlebih dahulu. Mbak R, jadi kemarin ini sudah sempat bercerita kepada kami. Jadi Anda masih melihat si pelaku yang menipu Anda ini beredar eksis di media sosial tanpa merasa bersalah, begitu ya? Apa upaya Anda untuk melakukan setidaknya refund atau pertanggungjawaban sama si pelaku ini, Mbak? Setelah kita tahu kita ditipu, kita coba untuk telepon sama orangnya. Pelaku itu lewat WA, lewat DM Instagram, karena kita awalnya ketemu dia tuh lewat Instagram dan nggak diangkat-angkat sama sekali, nggak diangkat. Jadi besoknya itu kita lapor polisi, Pak, gitu. Oke, berarti sempat lapor polisi ya? Iya. Oke. Anda sempat bercerita bahwa ini para korban sempat membuat semacam WhatsApp group untuk yang ibaratnya senasib begitu ya. Apakah semuanya juga ikut melapor ke polisi, Mbak R? Betul, Pak. Jadi tanggal 16 itu hari Kamisnya itu semua langsung kebetulan ada orang dari grup yang langsung melapor, langsung gercep, kumpulin bukti-bukti yang ada di grup, dikumpulin langsung dilapor gitu, Pak. Oke, Mbak R rugi berapa, Mbak? 5 juta? Kalau saya sendiri 5 juta, iya. 5 juta ya. Oke, kenapa Mbak R ini tertarik untuk beli tiket ke orang ini? Pelaku ini kita ketemu di Instagram, sempat dimasuk di ads Instagram, centang biru, followersnya juga sudah lumayan banyak, 100 ribu lebih. Dan dia itu juga kalau misalnya dilihat di highlight story-nya itu sering banget ikut konser dan jual tiket konser, dan profil itu tuh sudah ada lama dan tidak ada komen-komen yang mencurigakan yang mengindikasikan kalau dia tuh penipu gitu. Jadi kita pikir itu sah-sah aja orangnya, dan post orang-orang mukanya juga ada di post. Oke. Jadi kami kira itu valid gitu. Oke, bahkan si pelaku ini tadi Mbak sebutkan dia membuat iklan di Instagram ads begitu ya. Jadi makin yakin kalau ini legitimate begitu ya. Betul, Pak. Oke. Mbak R, kalau boleh tahu di grup yang korban ini berapa orang yang sudah bergabung di situ? Kita ada beberapa grup, Kak, kalau infonya. Kalau grup yang saya ini ada 9 atau 10 orang. Okay. Kalau grup yang sebelah ada 20-an orang. Oke. Iya, gitu, Pak. Oke, cukup banyak ya. Respon dari pihak kepolisian seperti apa, Mbak R? Belum ada jawaban sih, Pak, sampai sekarang. Masih diproses katanya. Oke, baik. Saya akan langsung konfirmasi ke Mas Yos. Mas Yos, jadi kasus-kasus seperti ini, penanggulangannya seperti apa? Sementara untuk yang sudah lapor dulu ya, Mas ya? Baik, terima kasih Mas Anggi. Jadi untuk laporan penipuan terkait dengan konser grup band Coldplay yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, khusus untuk Polres Metro Jakarta Selatan, sampai saat ini kami sudah menerima 3 laporan polisi. Oke. Nah, dari 3 laporan polisi tersebut, ada 1 dengan inisial RA tersangka sudah kami
diungkap, itulah yang tadi Mas Anggi sampaikan, dengan kerugian korban adalah 3 orang korban, total kerugiannya adalah 312 juta. Sedangkan untuk 2 laporan lainnya, ini juga dengan modus yang sama, yakni menjanjikan mampu menyediakan tiket Coldplay, namun pada saat H-3 untuk penukaran tiket Coldplay, atau ada juga korban yang sudah berada di tempat, namun si penjual atau calo ini tidak bisa dihubungi, sehingga korbannya ini membuat laporan polisi. Jadi ada 2 laporan polisi yang saat ini ditangani di Polres Jaksel yang kami masih terus intensif untuk mengungkap pelaku atas peristiwa tersebut. Oke, proses pembuktiannya dari pelapor ini sudah lengkap atau masih harus terus didalami, Pak? Ya, jadi dari pelapor telah kami lakukan pemeriksaan. Dari pelapor rata-rata telah memberikan beberapa barang bukti seperti contoh percakapan pemesanan antara korban dengan pelakunya. Kemudian ada juga bukti pembayaran atau bukti transfer atas nilai tiket yang dijual dari para pelaku tersebut. Nah, untuk kasus RA, modusnya lebih unik lagi. Ketika si korban ini sudah mentransfer sejumlah uang yang totalnya mencapai 312 juta, pelaku ini kemudian mengirimkan booking confirmation. Namun, setelah dilakukan penyidikan, booking konfirmasi ini ternyata fiktif. Pelaku sendiri yang melakukan edit di komputer miliknya. Tentu saja dengan kode booking yang juga fiktif. Sehingga ketika H-3 korban hendak menukarkan booking konfirmasi tersebut, ternyata dari pihak penyelenggara memberikan informasi bahwa kode booking yang dimiliki oleh si korban ini tidak terdaftar, otomatis tidak bisa ditukarkan dengan etiket untuk menonton konser tersebut. Ini modus yang dilakukan oleh para pelaku. Oke, Demikian, ini Mas ketahuan yang kalau di Jakarta Selatan adalah si pelaku mengedit sendiri juga tiketnya begitu ya. Mas Yos, satu hal. Jadi tadi Mbak R ini salah satu korban menyatakan bahwa si pelaku ini juga masih beredar, masih eksis di medsos begitu. Kemudian kasus-kasus seperti ini juga banyak muncul di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Apakah memang perlu delik aduan atau perlu diadukan dulu dari pelapor atau polisi bisa bergerak langsung ketika ada kasus-kasus seperti ini? Baik, tentu saja penipuan atau 378 KUHP atau juga pasal 28 ayat 1 apabila itu menyangkut juga dengan penipuan online, ini merupakan delik biasa. Ya. Merupakan delik biasa dan juga masuk ke dalam delik material. Yang artinya memang selama ini pasti setiap kasus penipuan itu memunculkan korban yang mengalami kerugian. Nah, rata-rata yang kami jalani, yang kami laksanakan terkait dengan penanganan perkara penipuan, pasti ada korban yang melapor. Namun, tentu saja polisi melihat fenomena kasus untuk konser Coldplay ini cukup banyak korbannya. Nah, dan rata-rata korban itu juga sudah membuat laporan. Atas dasar laporan dari para pihak yang dirugikan tersebut, kami menindaklanjuti. Kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Demikian. Baik. Kita berharap kasusnya bisa segera diberesin, didalami begitu ya. Terus kemudian juga untuk Mbak R. Mbak R, kami juga sangat berharap bahwa ini untuk teman-teman yang menjadi korban tetap ada solusinya begitu. Terima kasih untuk Mbak R dan juga Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Terima kasih atas waktu di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.